guys, ketemu lagi sama aku Ella Amelia. Nah sekarang tuh aku lagi ada di kebun nilam. Nah kebun nilam ini tuh pertama yang ada di Cibaliung dan yang pertama. Nah kalian mau lihat nanti ikutin terus ya kegiatan aku hari ini di kebun nilam. Nah aku bakal memperkenalkan nih jenis pohon nilam itu kayak apa sih, manfaat kebun nilam itu apa, dan kegunaannya itu apa. Nanti aku bakal nge-sharing ke kalian jenis kebun apa, tanaman nilam itu kayak apa. Jadi ikutin terus ya. Dan Oke teman-teman, jadi ini itu adalah perkebunan nilam. Nah ini itu adalah pohon nilam. Nah jadi nilam itu adalah tanaman semak tropis yang dikenal menghasilkan minyak asteri yang disebut minyak nilam. Nah minyak nilam itu memiliki aroma khas yang kuat dan sering digunakan sebagai bahan dasar parfum, kosmetik, aromaterapi, dan produk perawatan kulit lainnya. Dan nilam juga tuh sering digunain oleh parfum-parfum ternama ya, seperti parfum Chanel, parfum Dior. Jadi mereka itu sering menggunakan bahan baku dari minyak nilam tersebut, teman-teman. Nah teman-teman, selain itu juga minyak nilam itu banyak manfaatnya. Jadi minyak nilam itu memiliki berbagai manfaat, terutama di bidang kesehatan dan kecantikan. Jadi minyak nilam itu dikenal karena sifatnya yang menenangkan, antibakteri dan antiinflamasi, dan kemampuannya untuk menyembuhkan luka serta mencegah penuaan dini. Terus teman-teman, berapa sih harga 1 liter minyak nilam? Nah jadi setiap hektar kebun nilam itu mampu menghasilkan 2.000 sampai 3.000 kg daun kering yang disuling menjadi 15 sampai 20 liter minyak. Harga per liter minyak nilam itu berkisar 1,5 juta sampai 3 juta tergantung kadar alkohol atau pH, senyawa penentu kualitas. Nah teman-teman, selain minyak nilam digunakan untuk campuran obat, ternyata nilam juga itu bisa digunakan untuk pengobatan. Nah jadi tanaman nilam itu banyak digunakan dalam praktek pengobatan tradisional di India dan China untuk mengobati banyak penyakit. Jadi dalam pengobatan Cina, nilam itu digunakan untuk menghilangkan kelembapan, meredakan panas musim panas, dan serta sebagai antimetik dan perangsangan nafsu makan. Seperti itu teman-teman. Kenapa sih minyak nilam itu mahal? Jadi nilam itu mahal karena beberapa faktor ya. Pertama itu kualitas nilam, terutama itu kandungan PA-nya sangat mempengaruhi harga. Terus minyak nilam Aceh misalnya terkenal dengan kualitas kadar PA yang melebihi standar internasional sehingga harganya yang lebih mahal. Selain itu, permintaan minyak nilam yang tinggi, industri parfum, kosmetik, dan aromaterapi juga turut mendorong kenaikan harga. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, nilam itu cocok ditanam di daerah tropis dengan ketinggian 0 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut atau NDPL. Meskipun pertumbuhan optimal terjadi antara 10 sampai 400 mdpl, tanaman ini membutuhkan curah hujan sekitar 250 sampai 300 mm per tahun dengan distribusi merata serta kelembapan di atas 60%. Nah teman-teman, jadi nilam itu bisa dipanen kapan sih? Nah jadi tanaman nilam biasanya bisa dipanen setelah berumur 5 sampai 6 bulan. Untuk pertama kali, setelah panen pertama, panen berikutnya dapat dilakukan setiap 3 sampai 4 bulan sekali hingga tanaman tidak aktif lagi. Seperti itu teman-teman. Tanaman nilam yang daunnya menjadi bahan dasar minyak nilam yang berasal dari Asia tropis secara lebih signifik, tanaman ini telah lama dibudidayakan di wilayah India, Malaysia, dan Indonesia. Nah, jadi nilam itu berasal dari
India, Malaysia, dan Indonesia. Nah, namanya itu berasal dari dua kata Tamil kuno, yaitu Patachia yang berarti hijau dan Elai yang berarti daun. Penduduk asli ini diyakini sebagai yang pertama menggunakan dan mengembangkan nilam untuk tujuan pengobatan, dan mereka itu menambahkannya ke dalam teh herbal yang mereka konsumsi. Seperti itu, teman-teman. Nah, Indonesia sendiri itu merupakan penghasil minyak terbesar di dunia karena tanaman ini tuh tumbuh subur di lingkungan tropis dan hangat. Aroma nilam di Indonesia itu hangat, bersahaja, dan sedikit berbau kamper, jadi menjadikan pilihan ideal sebagai aroma tengah atau dasar yang kuat dalam wewangian yang mewah. Jadi, minyak asteri nilam dapat menyebabkan iritasi bagi orang yang tidak terbiasa dengan baunya. Selain itu, tidak ada efek samping dari penggunaan minyak nilam ini. Nah, jika kalian memiliki kulit sensitif, sebaiknya lakukan uji sampel untuk menentukan apakah kalian alergi terhadap minyak ini atau tidak. Seperti itu, teman-teman. Daun nilam mengandung senyawa antiseptik dan antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari infeksi dan kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan dapat membantu menetralkan radikal bebas, mengurangi resiko kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ini tuh jalan menuju ke pabrik nilamnya, teman-teman. Nah, ini tuh adalah jalan untuk ke tempat pengolahan daun nilamnya, teman-teman. Kita bakal ke pengolahan daun nilamnya. Nah, teman-teman, ini tuh kita bakal jalan ke pabrik penyaringan nilamnya. Jadi kebun nilam sama pabriknya cukup jauh banget kalau jalan kaki. Nah, teman-teman, ada sedikit informasi juga ya. Jadi ini tuh kebun nilam pertama yang ada di Cibaliung, Desa Cikalong. Jadi ini tuh kebun nilam pertama dan pabrik pertama yang ada di Cibaliung, Desa Cikalong. Oke, kita jalan lagi menuju pabriknya, teman-teman. Ini benar-benar jauh banget jauh. Nah, habis itu kita masuk ke pabriknya. Nah, di sini itu ada alatnya yang digunakan untuk pengolahan daun nilam. Ada alat-alat yang digunakan untuk pengolahannya. Banyak banget alatnya. Oke, seperti itu ya. Jadi itulah alat-alat yang digunakan untuk pengolahan daun nilam. Nah, teman-teman, ini tuh minyak yang sudah diolah. Seperti ini minyaknya. Oke, teman-teman, kita sekarang lagi ada di tempat pupuk nilam. Nah, ini tuh pupuk yang digunakan untuk tanaman nilam agar tanaman nilam itu terhindar dari hama, terus agar tanamannya juga lebih sehat dan bermutu. Oke, jadi ini adalah untuk memupuk nilam. Oke, teman-teman, mungkin kita akhiri dulu ya video kali ini. Kita bakal ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum, bye-bye.